wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesadaran, tidur, dan sensasi maupun persepsi. selamat menyaksikan. Yang pertama, ada namanya kesadaran dan tidur. Kesadaran adalah bagian penting dari pengalaman manusia, yaitu kemampuan menyadari pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar kita. Ada juga menurut salah satu tokoh, yaitu William James, 1890, kesadaran itu seperti arus yang terus mengalir. Nah, bingung kan? Oke, kita lihat cuplikannya. Ini adalah salah satu contoh kesadaran, yaitu sholat. Kita sadar bahwa kita melaksanakan sholat. Refleksi Islami tentang kesadaran ada pada surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah. Kesimpulan ayat ini mengingatkan manusia akan tujuan eksistensialnya. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk mengarahkan setiap tindakan dan keputusan dalam hidupnya demi ketaatan dan ibadah kepada Sang Pencipta. Nah, selanjutnya tentang tidur. Apakah teman-teman tahu tidur itu apa? Apakah tidur itu cuma meja mata doang? Kalau dipikir-pikir doang, lebih baik kita pahami lebih lanjut. Let's go. Tidur adalah kondisi istirahat alami bagi tubuh dan pikiran, ditandai dengan kehilangan kesadaran yang dapat dipulihkan kembali. Selama tidur, terjadi penurunan aktivitas tubuh, gerakan otot, dan kesadaran terhadap lingkungan. Ada 4 gangguan dalam tidur. Yang pertama, insomnia. Yang kedua, tertidur ketika berjalan atau mengigau. Yang ketiga, narkolepsi atau tiba-tiba tertidur, tiba-tiba ngantuk. Yang keempat, apnea. Kalau membahas tentang tidur, pasti kita terbayang tentang mimpi. Oke, kita kasih tahu. Kenapa sih mimpi itu ada? 1. Mimpi terjadi terutama pada fase tidur REM dan mencerminkan aktivitas otak yang tinggi. 2. Mimpi bisa bersifat realistis atau simbolik, melibatkan pengalaman emosi yang kuat. 3. Sigmund Freud berpendapat bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar, tempat keinginan tersembunyi muncul. Contoh tidur. Nah, ada di sini mencontohkan mimpi. Ia bermimpi bahagia dengan teman-temannya. Refleksi Islami tentang tidur itu ada pada surat Ar-Rum ayat 30. Kesimpulannya, ayat ini menyoroti pergantian siklus tidur dan aktivitas sebagai bagian dari sistem ilahi yang teratur. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang mengatur keteraturan alam dan mengingatkan manusia untuk mensyukuri karunia-Nya. Yang kedua, ada namanya tentang belajar. Nah, apa sih maksud dari belajar? Menurut salah satu tokoh yang kami ambil, yaitu Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Ada juga pemahaman belajar dari teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi, stimulus, dan respon. Ini adalah salah satu contoh belajar. Awalnya dia membuang sampah sembarangan. Kemudian ada yang mengajarinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Dia memperhatikan dan keesokan harinya dia pun mengikuti contoh tersebut. Refleksi Islami tentang belajar ada pada Al-Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan tentang bacalah dengan menyebut nama Allah atau Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu mulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itulah refleksi Islami tentang belajar dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Oke, yang ketiga itu ada sensasi dan juga persepsi. Kira-kira apa sih sensasi dan juga persepsi itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut.
Baik, yang pertama itu ada yang namanya sensasi. Sensasi adalah fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan panca indera atau senses. Sedangkan persepsi, menurut di bawah Tito 2010, yaitu persepsi adalah proses yang diawali dengan penginderaan, kemudian diteruskan kepada otak sebagai pusat kesadaran untuk diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, kalian masih bingung kan kenapa sensasi dan persepsi itu didekatkan? Oke, ada contohnya. Nih, yuk lihat sama-sama. Contoh sensasi yaitu mereka melihat dengan mata perpustakaan. Persepsi mereka dalam perpustakaan itu yaitu dingin. Bisa mencari buku apapun yang kami ingin cari. Setelah itu, kami bisa belajar bersama di perpus. Refleksi Islam tentang sensasi dan persepsi ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa persepsi manusia bisa salah karena dipengaruhi oleh dugaan dan penilaian subjektif. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk meluruskan persepsi dengan tambayun atau klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Nah, itulah materi singkat yang kami sampaikan dan drama singkat yang kami contohkan untuk refleksi dan sensasi, kesadaran, tidur, dan mimpi, dan belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.